Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran ekonomi untuk kelas 11 IPS dengan Ibu Restiana Oktami. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga pada masa lebaran tidak dianggap sebagai inflasi. Hal ini karena biasanya setelah masa lebaran harga-harga akan turun kembali. Inflasi secara umum terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan secara tuntas. Usaha yang dilakukan biasanya hanya sebagai sebatas mengurangi ataupun mengendalikan. Bagaimana cara atau agar suatu negara tersebut dikatakan sebagai negara yang sedang mengalami inflasi, yaitu ada 3 komponen utama yang harus terpenuhi agar dikatakan inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. Kenaikan harga merupakan suatu komoditas yang dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Adanya kenaikan harga suatu barang menjadi suatu gejala terjadinya inflasi, walaupun tidak setiap kenaikan harga dapat disebut inflasi. Yang kedua, bersifat umum. Maksudnya ialah kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan berdampak inflasi nih, jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum pun naik. Dengan kata lain, inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan atau dikonsumsi dalam suatu perekonomian. Dan yang ketiga, berlangsung secara terus-menerus. Kenaikan yang bersifat umum juga belum akan menimbulkan inflasi jika terjadinya hanya sesaat. Oleh karena itu, perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab, dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Rentang waktu yang lebih panjang biasanya tahunan atau triwulan yang kita sebut sebagai 3 bulanan. Nah, selanjutnya itu ada penyebab inflasi. Penyebab inflasi itu disebabkan ada 3. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau demandful inflation. Yang kedua, inflasi dorongan biaya produksi atau costful inflation. Dan yang ketiga, inflasi karena jumlah uang yang beredar. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Dalam hal ini, permintaan masyarakat meningkat secara agregat atau agregat demand. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan barang untuk diekspor, dan peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta. Kenaikan permintaan masyarakat atau agregat demand ini juga mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran pun tetap. Di sini ada materi atau kurva tentang tarikan permintaan atau kurva inflasi yang diakibatkan oleh naiknya permintaan, demandful inflation. Nah, di dalam gambar terlihat bahwa mula-mula permintaan masyarakat digambarkan oleh kurva D atau yang kita digambar itu AD, dan penawaran digambarkan oleh kurva S, pada gambar itu AS. Jumlah barang yang diminta adalah Q1. Permintaan naik menjadi D1 sehingga kurva permintaan pun bergeser ke kanan. Akibatnya, jumlah permintaan dari Q1 menjadi Q2. Akibat lain adanya inflasi ini juga mengakibatkan karena harga bergeser dari P1 ke P2. Selanjutnya, ada inflasi dorongan biaya produksi atau costful inflation.
Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan harga-harga bahan baku. Misalnya, karena keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah atau karena kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga naik dan terjadinya inflasi. Misal, ada karena kenaikan bahan bakar seperti bensin. Hal tersebut akan mengakibatkan harga pun naik dan terjadinya inflasi. Di dalam gambar atau di sini terlihat bahwa ada kurva inflasi karena dorongan biaya produksi. Nah, terlihat bahwa mula-mula penawaran digambarkan oleh kurva S dan permintaan digambarkan oleh kurva D. Dan harga terletak pada titik P1. Sedangkan jumlah yang ditawarkan adalah sejumlah Q1. Karena kenaikan biaya produksi, jumlah penawaran berkurang, sehingga kurva penawaran bergeser dari S1 menjadi S2, yang berakibatkan harga pun naik dari P1 ke P2, dan jumlah yang ditawar pun berkurang dari Q1 ke Q2. Yang ketiga, inflasi karena jumlah uang yang beredar. Teori ini diajukan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Jika jumlah barang tetap sedangkan uang beredar bertambah 2 kali lipat, harga akan naik 2 kali lipat. Penambahan jumlah uang beredar dapat terjadi misalnya jika pemerintah memakai sistem anggaran defisit. Kekurangan anggaran tersebut dengan mencetak uang baru yang mengakibatkan terjadinya inflasi nih, di mana pemerintah menciptakan atau mengeluarkan uang yang sangat banyak yang akan menaikkan juga harga-harga. Nah, selanjutnya jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Kedua, inflasi berdasarkan sumbernya. Ketiga, inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya itu dibagi menjadi 4, yaitu ada inflasi ringan. Inflasi ini masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ini masih mudah dikendalikan. Harga-harga naik secara umum, tetapi belum menimbulkan krisis di bidang ekonomi. Inflasi ringan berada di bawah 10% per tahun. Kita dapat lihat di gambar piramida itu berwarna coklat. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini sudah menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi sedang berkisar antara 10 sampai 30%. Pada gambar piramida terletak di warna kuning atau krem. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Pada inflasi berat ini, orang cenderung menyimpan barang dan umumnya orang enggan untuk menabung karena bunga tabungan lebih rendah daripada laju inflasi. Inflasi berat berkisar 30-100%. Pada gambar piramida terlihat di gambar warna biru tua. Dan yang keempat, inflasi sangat berat atau full hyperinflation. Inflasi jenis ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian dan sulit dikendalikan walaupun dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Inflasi sangat berat berada di atas 100%. Dapat dilihat di piramida itu ada di puncaknya yang berwarna abu. Nah, selanjutnya inflasi berdasarkan sumbernya. Inflasi berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2. Ada inflasi yang bersumber dari luar negeri dan inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi yang bersumber dari luar negeri terjadi karena ada kenaikan harga di luar negeri. Dalam perdagangan bebas, banyak negara yang saling berhubungan dalam perdagangan. Jika suatu negara mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi, otomatis kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi harga-harga dalam negerinya sehingga menimbulkan inflasi. Misal, Indonesia banyak mengimpor barang-barang modal dari Malaysia. Jika Malaysia tersebut harga barang-barangnya naik, maka berpengaruh juga untuk harga-harga di Indonesia yang akan
di mana di Indonesia pun akan naik dan menimbulkan inflasi. Yang kedua, inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri dapat terjadi karena pencetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri juga dapat terjadi karena kegagalan panen. Kegagalan panen menyebabkan penawaran suatu jenis barang berkurang, sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga pun naik. Nah, yang ketiga, inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang tadi Ibu telah jelaskan bahwa inflasi berdasar penyebabnya itu ada dua, ada inflasi karena kenaikan permintaan dan inflasi karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan atas permintaan itu terkadang tidak dapat dipenuhi produsen, oleh karena itu harga-harga akan cenderung naik. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi. Jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harga cenderung naik. Dan yang kedua, inflasi karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga penawaran barang naik sehingga dapat menimbulkan inflasi. Nah, di sini ada contoh, misal di tahun 2014 dan 2015, di mana harga beras pada 2014 itu 9.000, pada tahun 2015 10.000. Ikan asin pada 2014 26.000, di tahun 2015 30.000. Minyak kelapa di tahun 2014 10.000 dan 2015 11.500. Dapat terlihat bahwa adanya perbedaan harga dari 2014 ke 2015. Hal tersebut mungkin yang dapat dikatakan menjadi inflasi atau kenaikan harga barang-barang dari sebelumnya. Nah, mungkin let's have a great day and thank you. Mungkin segitu dari Ibu. Selengkapnya dipelajari lagi.